Jadi belakangan ini ya, lagi heboh tentang Bursa Efek Indonesia itu nerapin trading halt sebanyak 2 kali dalam seminggu dong. Sebagai responnya, tekanan tajam dari penurunan IHSG. Jadi di sini buat yang nggak tahu ya, apa itu trading halt? Jadi trading halt itu semacam penghentian sementara ya, aktivitas jual beli atau tradingan di market selama 30 menit. Biasanya ya ini terjadi pas IHSG turun dari batas tertentu ya. Misal sekitar 8% atau bahkan lebih dalam ya, dalam satu sesi. Tujuannya ya untuk kasih jeda dan juga untuk redamin kepaningan di market. Nah, jadi alasannya gini, jam 4.24 pagi WIB, ya, sebelum sesi Asia buka, tiba-tiba ada peringatan nih dari MSCI tentang investability risk pasar Indonesia. Terutama soal transparansi kepemilikan saham dan juga struktur free float yang dianggap kurang memadai. Jadi buat yang nggak ngerti MSCI itu apa, simpelnya MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Jadi tugas mereka itu untuk nyusun indeks saham global. Nah, indeks saham global ini biasanya itu dipakai untuk institusi besar atau investor besar. Misal hedge fundnya Ray Dalio, Bridgewater, atau bahkan ETF besar kayak BlackRock dan Vanguard yang size-nya itu udah triliunan dolar secara aset global. Tapi masalah itu gini ya, ada resiko serius yang terjadi di transparansi pasar modal Indonesia. Jadi si MSCI ini ngebekuin penambahan saham baru dan juga kenaikan bobot dari saham Indonesia. Dan ada dua alasan kenapa ini terjadi kayak tadi ya. Struktur free float yang dianggap kurang jelas. Terus yang kedua ya, dianggap adanya indikasi perdagangan terkoordinasi untuk naikin harga ya supaya bisa masuk indeks. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu free float itu apa, free float itu simpelnya semacam porsi saham yang diperdagangkan di publik. Bukannya dikunci sama pemilik, pemerintah, atau pihak strategis. Tapi layaknya pasar modal itu biasanya banyak kecurangan ya. Kayak contoh free float yang beredar di satu perusahaan itu 20%. Tapi sebenarnya yang benar-benar beredar itu cuma 1%. 19%-nya itu misal dibagiin ke teman, dibagiin ke keluarga. Nah, jadi yang bisa atau benar-benar diperdagangkan di publik itu cuma 1% doang. Jadi karena free float-nya itu kecil, jadi cukup gampang nih untuk kita naikin harganya atau turunin harganya. Nah, di sini gue ada hitungan free float ya, buat contoh dong. Jadi saham beredar di publik ya, itu dibagi sama total saham, terus kita kali 100%. Terus lu bisa dapat free float itu dalam bentuk persenan. Kalau ada sebuah perusahaan punya 10 miliar saham, 8 miliar itu dipegang oleh pemilik utama dan pemerintah. Berarti kan yang beredar itu cuma 2 miliar. Maka free float-nya itu 2 miliar dibagi dengan 10 miliar. Sama dengan 0,2 terus kalian kali dengan 100%. Yaitu kalian dapat 20%. Biasanya salah satu praktik yang paling sering kita lihat, strategi untuk keringin barang dulu. Jadi istilahnya ya, free float di atas kertasnya itu sebenarnya terlihat gede, tapi saham yang beredar itu cuma kecil doang. Nah, kenapa ini krusial? Karena MSCI ini, dia itu bakal bawa dana yang gede banget. Takutnya mereka bisa ngebeli, tapi mereka nggak bisa ngejual, karena size-nya terlalu besar. Karena yang bisa dimengerti juga, si MSCI itu udah pasti nggak mau jadi tempat exit dari pihak-pihak yang mau manfaatin likuiditas besar ini. Karena ya size-nya udah triliunan dolar. Jadi sepanjang tahun 2025, IHSG itu terlihat sangat kuat. Dan bahkan itu outperform banyak aset global. Dalam setahun, IHSG ini bahkan ngalahin kenaikan dari S&P 500. Tapi kalau kita lihat dari dalam, IHSG ini naik sebenarnya di drive sama yang kita sebut sebagai saham-saham konglo. Malahan saham fundamental kayak saham perbankan seperti BBCA, BBRI, dan segala macamnya, bergeraknya itu relatif lebih datar. Jadi bisa dibilang IHSG ini kenaikannya itu lebih relatif didorong dengan saham-saham tertentu aja. Dan mungkin bukan pertumbuhan yang merata di seluruh market. Di sini gue mau shout out buat Koleon ya, karena dia udah membuat video detail korelasi antara saham konglo dan juga IHSG. Jadi teman-teman kalau penasaran soal pembahasannya, teman-teman bisa cek di videonya. Terus nggak stop dari sana, karena market itu benar-benar takutnya atas ancaman lain, yaitu Indonesia ini takutnya di downgrade dari emerging market ke frontier market. Ya artinya posisi Indonesia yang harusnya sejajar dengan China, Korea Selatan, dan juga India, itu bisa aja nih setara dengan negara-negara dengan likuiditas yang lebih kecil. Contohnya seperti Bangladesh dan juga Sri Lanka. Jadi kalau masalah ini nggak beres, kemungkinan besar dana asing dan juga kepercayaannya itu pasti bakal berkurang. Dan nggak lama setelah ini, di tanggal 30 Januari 2026, Direktur BEI Pak Iman Rachman itu ngundurin diri sebagai bentuk tanggung jawab atas volatilitas yang ekstrim di pasar. Kalau menurut gue ya, don't catch a falling knife dulu ya. Di video sebelumnya gue ada bahas tentang portfolio gimana sih yang lebih defensif untuk ngerangin kepanikan investor di market. Jadi gue harap ya semoga video ini membantu dan pesannya itu jelas. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like ya, supaya gue tahu. And I will see you soon, oke? Thank you semua.